kalau dilihat di media online itu sampai hari ini, sampai sekarang, kalau set biaya perjalanan Komisi 8 ke Australia akan kita dapatkan beberapa angka. Ada yang mengatakan 1,4 M. Jadi antaranya di inilah.com bisa dilihat. Kalau kata saudara Bagus tadi 811. Saya kira yang angka kedua itu yang mungkin mendekati kebenaran. Persisnya begini, tidak seluruh biaya perjalanan dinas anggota DPRI itu sudah diatur oleh undang-undang dan diberlakukan sama dengan eksekutif. Di Kementerian Keuangan itu juga sudah ada standar harga dari setiap kunjungan dinas. Standar harga tiket pesawatnya di negara tertentu, hotelnya dan lain semuanya sama. Jadi kalau ditanya persisnya berapa, ya nanti bisa dilihat di sekretariat berapa. Yang jelas kami nggak pernah menghitung-hitung berapa sih sebenarnya sisa yang kami bawa pulang. Kenapa? Ya kalau dihitung-hitung seperti tadi itu gampang. Belum lagi kalau kunjungan seperti ini sebenarnya tenaga ahli dari komisi itu nggak ada anggarannya. Dari mana itu? Ya kita lah kira-kira. Belum lagi ya saya kira kita seni juga tidak berinteraksi dengan 1-2 orang. Banyak pihak juga yang membantu kita. Banyak hal yang memungkinkan ya hitung-hitungan itu tidak sesederhana apa yang tadi disampaikan. Mungkin perlu kita coba melihat dan melihat sisi lain. Kemarin kita ketemu Bapak Duta Besar. Beliau bercerita bahwa dalam sambutannya, selama beliau jadi dubes di Australia, kalau tidak salah angka itu, ya dubes itu bertugasnya berapa? 3 tahun kan? Beliau katakan bahwa sudah 38 atau 48 antara itu dari eksekutif yang datang ke Australia di tingkat pejabat setingkat menteri dan juga presiden. Kalau dibagi 3 tahun, kira-kira berapa? Tiap bulan kan ada kunjungan. Kira-kira seperti bagi 3 tahun dari jumlah itu, ya kira-kira hampir setiap bulan ada kunjungan. Kita melihatnya mungkin bukan dari intensitas, manfaatnya. Kalau kita lihat perkembangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia belakangan ini sangat bagus. Saya kira itu bagian dari berkah, manfaat dari kunjungan-kunjungan dan kerjasama seperti itu. Nah, kita sebagai bagian dari negara di dunia tentu harus membangun diplomasi yang baik dengan berbagai negara, apalagi negara tetangga. Kemarin waktu di Canberra kita juga bertemu dengan pejabat-pejabat di sana. Ternyata apa yang diramaikan di internet itu juga nyampe juga kepada pejabat-pejabat Kementerian Luar Negeri Australia. Mereka bertanya, sebenarnya biaya kunjungan Komisi 8 ke Australia itu berapa sih? Ya kira-kira angka tadi yang disebut tadi. Disebut ya antara 4.000 5.000 US. Kata beliau pejabat Kemenlu ini, oh angka segitu diributkan ya. Kalau kami minimal 3 kali lipat itu. Kita jadi berpikir ya seharusnya kawan-kawan di
yang ada di luar negeri, ya tentu bisa bekerja lebih produktif, membangun citra bangsa kita, bangsa Indonesia. Yaitu tadi riwayatnya adalah A1, mereka bertanya tentang biaya perjalanan kita yang mungkin ya sampai kepada mereka juga. Saya kira itu tentang biaya perjalanan. Selama ini fakir miskin ditangani sporadis, individual, hanya berdasarkan kedermawanan, dan kalau toh ada penanganan yang dilakukan oleh negara itu belum maksimal. Nah, kenapa sekian tahun Undang-Undang Dasar ini dicantumkan pasal soal fakir miskin dan anak terlantar ini, tapi sampai sekarang belum ada undang-undang tentang fakir miskin? Disitulah kemudian Komisi 8 berinisiasi menyusun rancangan undang-undang fakir miskin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar negara ini punya tanggung jawab terhadap hak-hak yang mestinya ada yang ada di rakyatnya. Hak untuk hidup, hak mendapatkan akses, hak untuk terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, dan seterusnya. Itu pentingnya. Makanya undang-undang fakir miskin ini bagi kami sangat strategis.